Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Pratiwi, nomor BP 21010920022 dari kelas MI 1C, Prodi D3 Manajemen Informatika, jurusan Teknologi Informasi. Saya akan menjelaskan tentang PowerShell dan Command Prompt. Pertama, kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan Command Prompt dan PowerShell. Command Prompt atau CMD adalah juru bahasa command line untuk sistem operasi Microsoft Windows yang digunakan untuk mengotomatiskan berbagai tugas terkait sistem menggunakan script dan file batch. Sering disebut sebagai CMD-exe. Ini adalah program Windows yang mengeluarkan perintah ke sistem seperti perintah manajemen file. Contohnya kita dapat menyalin, menempel, dan menghapus perintah. Selanjutnya pengertian dari PowerShell. PowerShell adalah versi lebih lanjut dari CMD yang digunakan untuk menjalankan program eksternal seperti ping atau salin dan mengotomatiskan banyak tugas administrasi sistem yang berbeda yang tidak dapat diakses dari CMD-exe atau disebut juga Command Prompt. PowerShell ini sangat mirip dengan CMD, namun pada PowerShell ini lebih kuat dan menggunakan perintah yang berbeda-beda. Selanjutnya, kita akan mengetahui perbedaan antara PowerShell dan Command Prompt. Yang pertama, PowerShell memiliki banyak fitur, sedangkan Command Prompt hanya memiliki sedikit fitur. Perbedaan yang kedua, PowerShell dapat menerjemahkan perintah pada command batch dan command PowerShell, sedangkan Command Prompt hanya dapat menerjemahkan perintah pada command batch saja. Perbedaan yang ketiga, kita dapat melihat dari fungsinya. Fungsi PowerShell yaitu untuk melakukan tugas administratif seperti manajemen registry, service, proses, event logo, dan menggunakan Windows Management Instrumentation. Yang terakhir, perbedaan pada Command Prompt yaitu fungsinya untuk menjalankan perintah sederhana yang biasa digunakan pada PC, seperti untuk mengecek jaringan internet. Kita menggunakan command ping atau command lainnya. Berikut. Jadi, perbedaan antara PowerShell dan Command Prompt adalah PowerShell menggunakan command yang berbeda-beda, dapat dikenal dengan sebutan CMD-led, yang mana dapat dimanfaatkan dari mengubah registry sampai mengatur Windows Management Instrumentation atau singkatannya WMI, yang mana hal ini tidak bisa dilakukan pada Command Prompt. Selanjutnya, kapan sih PowerShell dan Command Prompt digunakan? Jika kita sebagai pengguna Windows yang biasa-biasa saja, kita hanya melakukan ping, maka kita dapat menggunakan Command Prompt saja. Tidak perlu menggunakan PowerShell, karena PowerShell dapat kita gunakan untuk melakukan tugas-tugas yang lebih besar dan lebih berat daripada itu. Misalnya kita dapat mengubah nama banyak file sekaligus secara bersamaan. Selanjutnya, perintah dasar Command Prompt. Di sini saya akan mencobakan beberapa perintah dari Command Prompt. Yang pertama, saya akan menggunakan perintah Notepad, yang mana pada perintah Notepad ini merupakan aplikasi bawaan dari sistem operasi Windows yang digunakan untuk membuat catatan sederhana. Pertama, kita membuka menu Command Prompt. Kita akan mengetikkan perintah Notepad, lalu Enter. Maka akan keluar menu Notepad. Selanjutnya, kita akan mencobakan perintah WOMI, yang mana perintah WOMI ini merupakan perintah yang berfungsi untuk menampilkan current username dan current domain. Dan kita membuka CMD lagi, yaitu WOMI. Enter. Di sini terdapat current username dan current domainnya. Selanjutnya, kita akan melakukan perintah yang ketiga, yaitu WinVer, yang mana pada WinVer ini merupakan perintah yang berfungsi untuk menampilkan versi sistem Windows yang sedang kita gunakan. Baik, kita akan membuka CMD lagi, yaitu ketik WinVer, Enter. Pada komputer yang saya gunakan sekarang ini, kita menggunakan Windows 11. Selanjutnya, kita akan menggunakan perintah terakhir, yaitu Control Panel, yang mana pada Control Panel ini merupakan perintah yang berfungsi untuk membuka Control Panel pada Windows, yang mana seperti program aplikasi, hardware,
koneksi jaringan, dan pengaturan tampilan Windows serta akun Windows akan terlihat pada kontrol panel ini. Berikut kita membuka CMD lagi dan kita ketikkan perintah kontrol panel. Kontrol panel, enter. Di sini terlihat menu kontrol panel muncul. Selanjutnya kita akan mencobakan perintah dasar dari PowerShell. Di sini saya mencobakan beberapanya saja. Yang pertama yaitu saya akan mencobakan get process, yang mana pada get process ini merupakan perintah untuk menginformasikan data pengguna CPU beserta identitas ID lainnya. Di sini kita membuka PowerShell, yaitu mengetikkan perintah get strip process, enter. Di sini akan terlihat informasi-informasi dari pengguna CPU-nya. Selanjutnya, kita akan menggunakan perintah yang kedua yaitu get command. Yang mana get command ini merupakan perintah untuk melihat perintah apa saja yang ada di dalam CMD. Kita ketikkan get strip command, enter. Inilah tampilan output dari get command. Selanjutnya adalah perintah get service, yang mana pada perintah ini berfungsi untuk melihat aplikasi apa yang sedang berjalan dan stop. Dan kita ketikkan get strip service, enter. Berikut ini adalah tampilan output dari get service. Perintah selanjutnya kita akan menggunakan perintah get native configuration, yang mana pada perintah ini kita akan melihat konfigurasi IP address kita, dan kita akan ketikkannya pada menu PowerShell, yaitu get strip native configuration, enter. Dan ini adalah hasil output dari perintah tersebut. Selanjutnya adalah perintah terakhir, yang mana pada perintah terakhir ini saya menggunakan help. Help merupakan perintah untuk memberikan informasi tentang komen yang ada di dalam server. Kita cobakan help, enter. Ini adalah output dari perintah help tersebut. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.